Sahabat YKB, senang menjumpai para sahabat YKB sekalian dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Adi Sosialia Patria Bara, saat ini melayani di GKI Kafling Polri, Jakarta Barat. Renungan kita pada hari ini, 17 November 2023, berjudul Berjaga-jaga dan Perhatikan Pakaianmu, didasarkan pada Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai dengan 21. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami hidup di tengah godaan dunia yang kerap membuat kami abai untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu kembali. Karena itu, ingatkan kami di hari ini lewat perenungan firman Tuhan, agar kami berjaga-jaga, sebab kedatangan-Mu tak mampu kami kira. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyelami keindahan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yang menjadi pusat perenungan kita adalah Wahyu pasal 16 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengatakan, "Aku datang seperti pencuri." Namun tentu saja Yesus bukanlah seorang pencuri. Yesus mau menggambarkan bahwa kedatangannya kembali di akhir zaman bagaikan seorang pencuri. Artinya tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat menduga. Karena kita tidak tahu kapan kedatangannya kembali, maka kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangannya yang tidak dapat kita duga itu. Wahyu 16 ayat 15 memberikan dua kata kunci. Apa yang harus kita lakukan yang membuat kita dapat disebut sebagai orang yang berbahagia saat menantikan kedatangan Yesus di akhir zaman. Yang pertama, berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang Yesus maksudkan terkait dengan keteguhan iman yang membuat kita tidak lengah lalu jatuh karena godaan dan tantangan kehidupan. Berjaga-jaga juga berbicara tentang kesiapsiagaan moralitas kita agar tetap hidup kudus di hadapannya. Berjaga-jaga membutuhkan ketekunan dan energi yang cukup supaya kita tidak lengah dan tertidur. Karena itu kita tetap harus terus membangun relasi yang kuat dengan Tuhan melalui doa, ibadah bersama, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan banyak lagi yang lain. Yang kedua, Alkitab mengatakan memperhatikan pakaian yang kita pakai. Pakaian seringkali berhubungan dengan keagungan dan kehormatan seseorang. Tanpa pakaian, seseorang akan kehilangan kehormatannya. Pakaian yang dimaksudkan oleh Yesus ialah kualitas kehidupan yang kita perhatikan pada sesama, yang kita tunjukkan kepada sesama. Kualitas hidup dapat terjaga melalui kekudusan dan kehormatan hidup kita, agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mereka yang berbahagia ialah mereka yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kehidupannya dalam menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Marilah saudaraku, kita menantikan kedatangannya dengan sikap berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu kapan kedatangan-Mu kembali di akhir zaman. Yang kami tahu Engkau pasti akan datang kembali. Dan tugas kami adalah berjaga-jaga, mempersiapkan hati dan pikiran kami, siap siaga menyambut kedatangan. Ajari kami Bapa, agar kami tetap setia, terus berjaga-jaga,
menjalin relasi dengan Engkau. Di tengah begitu banyaknya godaan dalam kehidupan kami, kami mau setia, berjaga-jaga menjadi pribadi yang setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.